Kan sering ya Pak ya? Iya, kita berkali-kali ketemu, cuma nggak selalu terlihat media. Iya, bertanding. Ini mulutnya cabul banget anjay. Girang banget, kayak habis nelan pohon mahoni di Monas. Idih. Itu ngeliat muka Pak Anies ketemu sama Ibu Veronica Tan, jandanya Bapak Ahok yang dulu calon gubernur Jakarta dulu waktu pemilihan ya, ditumbangkan oleh Pak Anies Baswedan. Sekarang ternyata Pak Anies sering berhubungan dengan Ibu Veronica Tan gitu, sering ketemuan. Ih, genit banget sih Pak Anies, ya Allah ya Tuhanku. Baru tahu Pak Anies itu ternyata orangnya begitu ya, genit gitu. Pak Anies di gereja iya, di vihara iya, di kelenteng pun iya, ikut ritual lagi. Fakta data yang ada bahwa Anies Baswedan memang melakukan politik identitas, kalian diam saja. Salam logika. Percaya nggak guys, pemilu 2024 ini adalah merupakan pertarungan antara koalisi gemuk. Ada Prabowo, Erlangga, sama SBY melawan koalisi ramping yaitu Ganjar Pranowo sama Sandiaga Uno. Mohon izin karena berat badan gua cuma 65 ya, gua gabung di koalisi ramping ya. KPK-nya tuh harus bener-bener orang-orang yang transparan seperti Pak Ahok. Pak Ganjar itu presidennya, Pak Mahfud MD wakil presidennya, dan Pak Ahok itu ketua KPK. Ini prediksi saya kenapa? Karena begini loh. Ini zaman sekarang ini bahwa orang-orang seperti ini memang yang paling dibutuhkan di negeri ini. Jadi orang-orang yang tegas kayak Pak Ganjar itu tegas. Kerjanya tuh mantep dan tidak korupsi. Terus Pak Mahfud juga begitu, ahli hukum dan orang yang paling gencar untuk memberantas korupsi di muka bumi Indonesia ini. Sedangkan Pak Ahok itu ke KPK kenapa? Karena orangnya transparan. Ketua KPK yaitu Pak Ahok harus kita perjuangkan. Kenapa? Orang yang transparan. Sekarang rakyat itu membutuhkan orang yang transparan, bukan orang yang abu-abu. Ditanya ini jawabnya itu, dicana itu jawabnya ini. Tidak karuan. Janganlah kita rela disia-siakan, apalagi oleh orang-orang keturunan, disia-siakan, dihancurkan oleh para keturunan, dihancurkan oleh orang-orang asing. Calon wakil presiden Pak Ganjar Pranowo yaitu Profesor Mahfud MD. Santernya nama Pak Mahfud ini membuat respon publik sangat positif dari semua kalangan, termasuk kalangan milenial dan Gen Z. Karena banyak milenial yang tahu Pak Mahfud, bagaimana kemudian Pak Mahfud sangat tegas dalam persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi, bagaimana Pak Mahfud sangat concern dalam hal memberantas korupsi. Apalagi kalau kita lihat pengalaman Pak Mahfud, banyak sekali pengalaman beliau dari menjadi ketua MK, menjadi anggota DPR, menjadi menteri pertahanan. Hari ini juga beliau menjabat sebagai menteri koordinator politik hukum dan HAM. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Pak Mahfud tersebut dianggap mampu kemudian untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Ya, nama Pak Mahfud memang menjadi daya tarik tersendiri. Publik merespon sangat positif. Banyak orang bilang kalau Pak Ganjar berdampingan dengan Pak Mahfud, selesailah kontestasi Pilpres akan dimenangkan oleh pasangan ini. Karena adalah pasangan yang paling ideal, saling melengkapi satu sama lain. Koalisi perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan, nama-nama jalan, seperti kemarin yang di demo warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga. Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah. Kasihan masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu nggak dipikirin. Bisanya cuma rubah nama jalan, rubah nama airport, rubah nama rumah sakit, ya kan? Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang, ya. Perubahan-perubahan. Wow. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut dirubah ke lubang-lubang sumur. Nah, di sini kalau pendukung Pak Anies kalau tidak menyukai komentar saya, tolong sebutkanlah prestasi Pak Anies.
janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu. Ini program yang membodohi masyarakat. Kata-kata gratis itu pada waktu itu benar-benar membius banyak pendukung Anies sekaligus mencaci makinya ketika tahu program itu sebenarnya nggak ada. Banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu dengan janji manisnya Anies. Tetapi sudah terlambat, sudah terlanjur memilih yang salah. Beli rumah, uang mukanya gratis. Tetapi sesudah dia terpilih, benarkah ada program beli rumah uang muka gratis? Nggak ada ternyata. Memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Perubahan apa? Apakah Anda ini sudah membuat perubahan besar di masa jabatan Anda selama menjadi gubernur? Perubahan apa? Air banjir itu yang kamu bilang perubahan, yang melawan sunat Allah. Udahlah, nggak usah ngibul-ngibul. Apa kerjaan orang ini ya? Tiba-tiba ngecalonin diri jadi presiden. Lucu, termehek-mehek. Calon presiden sumur resapan. Terus ada yang komentar katanya, jangan lihat keburukannya aja, lihat kebaikannya. Emang semuanya buruk. Rumah DP 0 rupiah aja tidak ada, saudara. Itu janji di dalam mimpi, cerita dongeng. Oke, kemana? Nggak ada semua, tidak ada semua. Kalau orang yang cuma hanya bacot doang, ngomong, buktinya nggak ada, ya kalian juga saudara-saudara juga harus tahu bagaimana semasa kepemimpinan dia di DKI. Caimin mengatakannya apabila dia menjadi seorang presiden wakil presiden tahun 2024, dia akan menggratiskan minyak kendaraan bermotor. Gratis tanpa bayar selama dia menjabat. Kalau 2 periode 10 tahun tidaklah membeli minyak kita untuk kendaraan. Setiap hari beli minyak, tak pala lagi pakai uang. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia yang hamil dapat kompensasi 6 juta. Untuk itu, saya pribadi untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia jangan pernah percaya omongan seperti itu. Itu semuanya tipu belaka, tipu muslihat. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan dipecat jadi menterinya Pak Jokowi, diambil, diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan
bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan-pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin Republik Indonesia. Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerja sama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB, itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar, dicuri. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir.
Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Idih. Itu ngeliat muka Pak Anies, ketemu sama Ibu Veronika Tan, jandanya Bapak Ahok, yang dulu calon gubernur Jakarta dulu, waktu pemilihan ya, ditumbangkan oleh Pak Anies Baswedan. Sekarang ternyata Pak Anies sering berhubungan dengan Ibu Veronika Tan gitu, sering ketemuan. Ih, genit banget sih Pak Anies, ya Allah, ya Tuhanku. Baru tahu Pak Anies itu ternyata orangnya begitu ya, genit gitu. Gimana ya kalau Pak Ganjar hanya iklan, hanya hadir di iklan saja waktunya azan, itu pun digoreng sampai hangus oleh adrun. Sekarang Pak Anies di gereja iya, di vihara iya, di kelenteng pun iya, ikut ritual lagi. Kok nggak digoreng? Oh, saya lupa. Kalau kalian memang tukang gorengan semuanya, jadi nggak mungkin dong kalian ngegoreng junjungan kalian. Kalau junjungan kalian digoreng, ya maknanya kalian bunuh diri dong. Ya, gigit jari, nggak jadi nyalon. Ya, wah, hebat kalian ya. Kalian hanya beraninya keroyokan ya. Dan sekarang fakta data yang ada bahwa Anies Baswedan memang melakukan politik identitas, kalian diam saja dan kalian malah menyanjungnya dengan tinggi, padahal itu salah ya. Ingat ya, pembalasan dari Tuhan itu lebih sakit. Pak Anies kok bisa jadi genit begitu? Emang Pak Anies genit ya? Waduh, saya bikin video ini pasti banyak yang nyerang nih, apalagi si Daeng. Mak Jreng mana Mak Jreng? Mak Jreng udah enggak ada Mak Jreng. Mak Jreng udah insaf gitu. Oh, tinggal si Daeng, ya. Mereka yang mengaku koalisi perubahan tapi tidak pernah menyebutkan secara detail apa yang mau dirubah. Apakah mau merubah
Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara khilafah? Apakah mau merubah pembangunannya sudah merata, mau dinikmatin mereka saja, kaum dia saja, dan mereka getol dengan menyuarakan Indonesia butuh perubahan, tidak butuh perubahan ya, uban ya. Ingat, uban itu anugerah. Seseorang yang tua berambut putih kalau sudah keluar ubannya itu anugerah. Karena apa? Biar mawas diri, merasa sudah tua, perilakunya harus sudah tua, ingat mati ya. Jadi nggak usah takut orang yang beruban, jangan disemir. Jadi kalau ada calon presiden atau wakil presiden umurnya sudah 70 tahun, rambutnya masih hitam, patut dipertanyakan rambutnya asli apa enggak. Kalau rambutnya asli alhamdulillah, tapi kalau rambutnya putih dijadikan hitam, tidak mau keluar uban, itu ya bermasalah dalam Islamnya, patut dipertanyakan keislamannya ya. Jadi begitu ya. Kalau kalian ngotot menggaungkan koalisi perubahan, tolong tunjukkan secara detail apa yang mau kalian rubah. Apakah mau merubah Indonesia yang sudah menjadi negara demokrasi berdasarkan Pancasila akan mau kalian rubah menjadi khilafah? Ya? Atau mau merubah IKN yang sudah mau dibangun, mau kalian acak-acak nggak jadi dirubah, nggak jadi dibangun, kalian berhentikan di jalan? Apakah itu perubahannya? Tolong paparkan secara detail apa yang mau kalian rubah, biar masyarakat tidak bertanya-tanya apa yang mau kalian rubah ya. Beberapa hari ini perbincangan cukup menarik terkait dengan posisi pendamping Pak Ganjar Pranowo, yaitu posisi calon wakil presiden. Pak Ganjar merupakan calon presiden yang memiliki pilihan-pilihan wakil presiden yang keren-keren tentunya. Mulai dari Pak Mahfud MD, Ridwan Kamil, dan ada satu nama lagi yang belakangan santer. Nanti saya akan sebutkan di belakang. Kita mulai analisanya dulu dari Pak Ridwan Kamil. Masuknya Pak Ridwan Kamil dalam posisi calon wakil presiden Pak Ganjar memang harus diakui untuk menaikkan elektabilitas Pak Ganjar di Jawa Barat. Karena Jawa Barat lumayan berat persaingannya. Karena kita tahu bagaimana kemudian PKS menguasai Jawa Barat. Nama kedua yang kemudian masuk dalam radar calon wakil presiden Pak Ganjar Pranowo yaitu Profesor Mahfud MD. Santernya nama Pak Mahfud ini membuat respon publik sangat positif dari semua kalangan, termasuk kalangan milenial dan Gen Z. Karena banyak milenial yang tahu Pak Mahfud, bagaimana kemudian Pak Mahfud sangat tegas dalam persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi, bagaimana Pak Mahfud sangat concern dalam hal memberantas korupsi. Apalagi kalau kita lihat pengalaman Pak Mahfud, banyak sekali pengalaman beliau, dari menjadi ketua MK, menjadi anggota DPR, menjadi menteri pertahanan. Hari ini juga beliau menjabat sebagai menteri koordinator politik hukum dan HAM. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Pak Mahfud tersebut dianggap mampu kemudian untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Ya, kalau diibaratkan sepak bola, Pak Ganjar itu sebagai striker yang nanti menggolkan seluruh visi dan misi Pak Ganjar untuk kemajuan Indonesia. Sedangkan Pak Mahfud berposisi sebagai pertahanan yang kemudian membendung dari upaya-upaya rongrongan pihak-pihak yang ingin kemudian melakukan upaya-upaya korupsi terhadap keuangan negara. Ada Pak Mahfud yang kemudian dapat membendung di sana, yang dapat kemudian menghalangi ya upaya-upaya untuk menghancurkan negara ini dengan tindak pidana korupsi. Ya, nama Pak Mahfud memang menjadi daya tarik tersendiri. Publik merespon sangat positif. Banyak orang bilang kalau Pak Ganjar berdampingan dengan Pak Mahfud, selesailah kontestasi Pilpres akan dimenangkan oleh pasangan ini.
karena adalah pasangan yang paling ideal, saling melengkapi satu sama lain. Apalagi hari ini, partai-partai yang waktu itu menyatakan atau menolak posisi Pak Mahfud menjadi wakil presiden dari Pak Jokowi, hari ini sudah bukan lagi menjadi partai pengusung Pak Ganjar Pranowo. Jadi peluang Pak Mahfud untuk duduk dan menjadi wakil presiden Pak Ganjar sangat besar. Kemarin kita melihat sebuah foto yang diunggah oleh Pak Ganjar, bagaimana kebersamaan, wajah yang terlihat senang, bahagia, dan begitu chemistry yang sangat dapat ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud bertemu, dan diunggah oleh Pak Ganjar dalam media sosialnya, mendapat respon yang sangat positif dari publik. Tapi belakangan juga muncul satu nama yang kemudian infonya nama ini disukai oleh Pak Jokowi dan Bu Megawati. Siapa orang itu? Yaitu Pak Basuki, Menteri PUPR. Semakin menarik kawan-kawan. Tapi yang pasti kelebihan Pak Ganjar daripada capres-capres yang lain, Pak Ganjar memiliki alternatif calon-calon wakil presiden yang kompeten dan disukai banyak orang atau disukai oleh masyarakat. Berbeda dengan yang sebelah, kebingungan mencari wakil presiden. Sampai-sampai dia yang haus kekuasaan ingin jadi wakil presiden, pergi dari salah satu partai, langsung dicomot jadi wakil presidennya. Saya juga belum tahu kalau calon yang satunya. Sampai hari ini juga kebingungan mencari wakilnya. Dari Pak Ganjar memiliki alternatif wakil presiden. Kita sebagai pendukung, percayakanlah semua persoalan wakil presiden kepada para elit-elit partai, para tokoh-tokoh pemenangan Pak Ganjar. Yang pasti kita dukung siapapun wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI. Ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan
semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.